Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mendiskusikan materi tentang rincian biaya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Sehat selalu? Saya Yanti Sofia, saya dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda. Senang sekali bisa ketemu Bapak-Bapak dan Ibu. Apakah di ruangan ini sudah ada yang pernah ketemu saya sebelumnya? Ya, belum? Mudah-mudahan walaupun belum bertemu Bapak dan Ibu, bersama-sama kita bisa menyelesaikan mata pelatihan ini dengan lancar ya. Harapan saya tidak ada yang mengantuk, semua ikut berpartisipasi. Kalau memang mau mengantuk, mari kita sama-sama tidur. Bagaimana? Setuju Bapak dan Ibu? Ya? Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Kita akan diskusi ini ya. Nggak usah takut, nggak usah cemas. Walaupun ini namanya hitung-hitungan, tapi insya Allah Bapak dan Ibu semua pasti bisa. Ya, jadi kita akan coba bagaimana caranya gitu ya untuk menghitung kebutuhan volume, ya memperkirakan kira-kira dalam pembangunan itu berapa biaya yang dibutuhkan, entah itu untuk alat, bahan, mobilisasi, dan lain sebagainya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu ya, ini kita belajar ini ya, hitung-hitungan kali-kalian, tambah-tambahan semua ya. Sekedar mengingatkan kembali, kemarin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan mata pelatihan pembuatan sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal ya. Coba mari kita refresh lagi bahwa sekat kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat dalam sebuah kanal ya, dalam sebuah kanal ini yang telah ada di lahan gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut sehingga lahan gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar. Nah, kalau penimbunan kanal ini berupa penimbunan yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan gambut untuk menghambat ini dan menahan laju arus air dalam kanal dan dilakukan di kawasan lindung dan kawasan konservasi. Ya. Kemudian ada yang namanya sumur bor ini. Ini kayaknya Bapak-Bapak dan Ibu sudah paham semua ini. Ini adalah konstruksi sumur buatan yang dibuat dengan bantuan peralatan ya, yang disesuaikan dengan target kedalaman untuk mendapatkan sumber air tanah. Ini ketiganya ini berfungsi untuk pembasahan gambut. Dari PG, ketiga IPG tersebut ya ada sekat kanal, sumur bor, penimbunan kanal. Bu, bagaimana kalau seandainya lebih dari kriteria yang ada ini? Lebih dari 40 meter, lebih dari 300 meter. Nah, jawabannya adalah itu bukan kewenangan kita. Ya, mari kita bekerja sesuai dengan ranah kita saja, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Karena itu adalah bagian dari Kementerian PUPR untuk membuat kegiatan ini. Harapannya pembangunan IPG ini kan para petugas lapangan ini bisa bersama-sama dengan masyarakat. Ya, karena ada program kegiatannya itu pembangunannya itu secara swakelola. Saya telah menyiapkan video. Amati, simak Bapak dan Ibu peserta video tersebut sambil memberikan penilaian, pengamatan terhadap tayangan tersebut. Mungkin saja dari yang ditayangkan itu ada hal-hal yang mungkin pernah Bapak alami, Ibu alami, atau ada bahkan yang lebih dari itu, atau yang kurang dari itu, atau mungkin Bapak dan Ibu tahu jalan pemecahannya dan lain sebagainya. Apapun selama berkaitan dengan video tersebut, silakan Bapak dan Ibu telaah, silakan Ibu nilai, dan nanti setelah menonton video tersebut, saya akan meminta kepada para peserta untuk memberikan komentarnya, tanggapannya, hasil penilaiannya, hasil pengamatannya terhadap film tersebut. Ini merupakan salah satu dokumentasi saya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah bersama teman-teman ke Desa Katimpun, Kecamatan Kapuas di Kalimantan Tengah, dan kami bermain-main di lahan ya, lahan hutan mereka yang berada di rawa.
Baik, setelah tadi menyaksikan filmnya, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Ya, apa tanggapannya? Jangan ditanggapi aktornya ya atau artisnya. Ah. Dan saya mah bukan artis ya, ala kadarnya aja itu. Itu kebetulan yang membuat video adalah teman penyuluh salah seorang penyuluh di Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Fatur ini atas sorotan videonya ini ya. Ya. Baik, silakan. Saya minta komentarnya, kita mulai dari yang sebelah kanan saya. Silakan. Siapa perwakilannya akan berbicara? Silakan. Oh, iya, Bapak yang belakang, silakan. Ya, apa Pak komentarnya, Pak? Oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang tengah, silakan. Apa silakan? Ini yang mana nih? Ya, yang bagian tengah, barisan tengah ini. Siapa yang akan berkomentar? Oke, yang muda ini bagus ya. Silakan. Silakan. Apa komentarnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya. Iya, iya Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Berarti kuat-kuat itu ya ibu-ibu tadi ya. Sampai demi menembus jalan harus menarik perahunya ya. Oke. Ya, tadi kita sudah mendiskusikan bahwa ternyata penentuan lokasi, jumlah sekat kanal, dan pemilihan tipe sekat kanal itu tergantung dari topografi lahannya, ya, kemudian kedalaman gambut, dimensi kanal, debit air, ketersediaan bahan baku, dan juga kemudahan akses. Nah, ini tentu beda-beda kan di dalam merencanakan. Kalau aksesnya mudah mah naik kapal juga sebentar nyampe. Kalau susah misalnya kan berarti kan kita harus sedia solar. Iya kalau solarnya ada. Ya, kalau solarnya tidak ada berarti kita harus mencari. Ya, karena seperti kita ketahui semua kan, akhir-akhir ini kadang-kadang susah solar ya. Udah gitu harganya pun selangit ya, beda-beda di satu tempat. Ya tentunya juga disesuaikan dengan anggaran. Bagaimana anggarannya? Ya, jadi dalam estimasi nanti, dalam menyusun rencana itu harus diperkirakan juga kemungkinan anggaran ke depan. Ada pembengkakan anggaran. Jangan sampai Bapak dan Ibu rugi. Merencanakan ternyata jauh dari bawah, ini dari yang ada kan. Siapa yang akan nombok? Uangnya siapa yang dipakai buat nombok? Dalam penyusunan rincian biaya ini Pak, ada peraturan Direktur Jenderal PPKL ya nomor 4 tahun 2021 tentang standar biaya pembangunan infrastruktur pembasahan untuk pemulihan ekosistem gambut ya. Itu yang sampai 497 halaman itu ya Pak ya. Di situ ada desain gambar teknisnya, kemudian juga ada estimasi bahan dan kegiatan-kegiatan, bahan alat dan lain sebagainya yang akan muncul. Nah, itu Bapak dan Ibu gunakan itu sebagai bahan referensi. Peraturan tersebut digunakan sebagai referensi, sebagai bahan pertimbangan ya pada saat akan menyusun suatu PIG, akan membangun suatu rencana PIG ya. Ya, jadi peraturan tersebut Bapak dan Ibu bisa dipakai sebagai referensi seandainya Bapak dan Ibu akan menyusun pembangunan infrastruktur pembasahan gambut ya, menyusun standar biaya. Kan Bapak dan Ibu enggak tahu, mungkin kan mikir-mikir, wah ini perlu kalau yang untuk 2 meter perlu cerucuknya berapa banyak, perlu pakunya berapa. Nah, di peraturan tersebut ada ya. Bapak dan Ibu tinggal lihat saja ya, tinggal cari di situ ya, dilihat, disesuaikan dengan yang Bapak dan Ibu rencanakan untuk bangun. Jadi yang akan kita diskusikan adalah ini untuk lebar sekat kanal yang 4 meter ini. Lebar sekat kanalnya 4 meter, panjang sekat kanalnya 2 meter, kemudian dalam air 2 meter. Bapak dan Ibu kalau lihat di peraturan tersebut, ini ada rincian kegiatan pembangunan sekat kanal 2 lapis tanpa pelimpasan. Kodenya ini adalah KSE 2L TP1 secara swakelola. Ingat, petugas lapangan tentunya kan memfasilitasi teman-teman kelompok masyarakat ya. Nah, ini ada rincian biayanya di sini. Ada pembuatan sekat kanal, ya uraian pekerjaannya ya. Kemudian ada volumenya, satuannya, kemudian harga satuan, ini contoh Bapak dan Ibu. Ya, sehingga jumlah harganya berapa? Tentunya harga satuan ini adalah
volume dikalikan harga satuan. Harga satuan dari mana tahunya, Bu? Ya sesuai dengan lokasi Bapak dan Ibu masing-masing. Tidak akan sama, ya. Tidak akan sama, harganya tidak akan sama, belum lagi termasuk biaya pengiriman. Ingat Bapak dan Ibu, kalau menentukan harga barang tersebut adalah harga barang tersebut sampai di tempat. Kadang-kadang teman-teman lupa ya menghitung barang itu harganya 200 padahal 200 itu dari sananya. Nah, ongkos kirim ke provinsi, ongkos kirim ke kabupaten, ongkos kirim ke kecamatan, ke desa, sampai ke lokasi. Siapa yang akan menanggung? Ya, tentunya harus dicantumkan. Nah, ini salah satu contoh yang ada di peraturan tersebut. Coba kita lihat di sini ya. Di sini saya sudah buatkan Excel-nya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ke desain teknis dan rincian kegiatan pembuatan sumur bor. Ya, ini sama juga di peraturan tersebut ada rincian kegiatan swakelolanya ya. Ini contohnya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita diskusikan tentang kegiatan penimbunan kanal. Ini desain teknis penimbunan kanal. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang melaksanakan ini kegiatan ini penimbunan kanal? Silakan. Siapa yang mau bercerita ini tentang penimbunan kanal? Ya, silakan. Atau mungkin sebelumnya sekat kanal atau sumur bor. Ayo, mari kita berbagi-bagi cerita. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, kita sudah dengarkan ya dari teman-teman semua, mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Ya. Jadi di peraturan itu ada juga Pak, ini Ibu contohnya ini reweting penimbunan kanal ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, sebagai penutup ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa biaya aktual konstruksi struktur sekat sangat tergantung pada jenis bahan inti yang akan digunakan yang sebenarnya terkait dengan daya tahan struktur yang diperlukan dan umurnya ya, kondisi lokasi serta kemudahan konstruksi. Semakin susah, semakin besar juga alatnya kan, semakin banyak juga orang yang harus terlibat ya. Biaya yang sebenarnya akan sangat tergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan bahan, aksesibilitas lokasi, kedalaman gambut, dan desain struktur. Biaya-biaya meliputi biaya untuk pekerjaan persiapan seperti mobilisasi alat, pengukuran, dan pembersihan lahan, biaya konstruksinya, biaya perapihan dan demobilisasi, serta biaya pengawasan. Sedangkan biaya konstruksi meliputi biaya untuk sewa, beli alat seperti cangkul, gergaji, parang, paku, palu, dan sebagainya, upah pekerja, dan biaya transportasi, kapal, perahu, rakit, mobil, dan sebagainya, biaya asuransi kecelakaan kerja, ya, biaya pembelian bahan materi sekat, yang pancang, kayu papan, paku, plastik, terpal, geotoksil, karung, goni plastik, dan lain sebagainya. Itu perlu dipikirkan. Kemudian pada saat konstruksi, ingat diperlukan pengawasan yang didampingi oleh pengawas teknis lapangan supaya pada saat pembangunan kanal dapat diarahkan sesuai gambar kerja. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa paham dan senang sekali kita bisa berbagi pengalaman di sini. Namun untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu, maka kita akan lanjutkan dengan kegiatan praktek. Bagaimana kita mencoba menyusun rincian biaya untuk pembangunan IPG. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.